Saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu, yaitu mengenai keutamaan Tuhan Yesus Kristus di atas orang-orang suci, di atas manusia yang dianggap suci, di atas para rasul, para nabi, di atas gereja, di atas Bunda Maria. Dan saudara, kita akan hari ini membahas ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-18, saya akan membacakan kembali. Di situ dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Ada dua hal di situ yang kita akan lihat di bagian pertama ini. Yang pertama, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Lalu yang kedua, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, dikatakan ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi clear sekali Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa kepala tubuh, yaitu jemaat, yaitu gereja, itu adalah Kristus sendiri. Kepala gereja itu bukan pendeta, kepala gereja itu bukan uskup, kepala gereja itu bukan majelis atau presbiter, kepala gereja itu bukan kardinal, kepala gereja juga bukan paus, tapi kepala gereja adalah Kristus sendiri dan gereja adalah tubuhnya. Sangat clear ini saudara, sehingga kita tidak mungkin mengangkat manusia menjadi kepala gereja. Itu sebabnya dalam gereja sistem presbiterian, sebagaimana yang kita anut, tidak ada ketua sinode. Di dalam gereja-gereja tertentu, ketua sinode seolah-olah bertindak seperti paus. Di dalam gereja Katolik, saudara, kita tidak ada ketua sinode. Gereja, pemerintahan gereja dipimpin oleh majelis, presbiter, dan para pendeta juga adalah bagian dari kemajelisan. Jadi saya sebagai pendeta juga adalah majelis. Saya juga penatua, saya majelis. Ya, presbiter, ya. Ada dua jenis presbiter dalam gereja kita. Pertama, presbiter yang mengajar. Mereka itulah ya presbiter yang diangkat menjadi pendeta, yang ditabiskan menjadi pendeta. Yang belum jadi pendeta, mereka menjadi guru Injil, ya, guru-guru Injil untuk mengajar. Lalu ada presbiter yang membantu mengadministrasi gereja. Mereka diangkat dari kaum awam yang tidak bersekolah teologis secara full, tapi mereka diangkat karena mereka menonjol di dalam hal pemahaman Alkitab, di dalam hal doktrin mereka menonjol, di dalam hal kehidupan setiap hari mereka berintegritas, layak dipercaya, tidak ada tipu-tipu dalam mulutnya, jalannya lurus, maka mereka diangkat dari kaum awam menjadi majelis gereja. Nah, inilah bagaimana gereja itu diatur oleh majelis gereja yang terdiri dari pendeta-pendeta dan juga majelis-majelis yang diangkat dari kaum-kaum awam. Lalu saudara, pemerintahan gereja yang seperti ini tidak membutuhkan satu orang tertentu menjadi ketua untuk semuanya. Lalu dia atur semuanya. Dia atur bagaimana pindah-pindahkan pendeta. Kamu kayaknya sudah lama di sini, kamu harus dipindah. Nanti kalau jemaatnya masih suka pendetanya, protes jemaatnya, kenapa dipindah? Nah, ini bahaya ya. Ada banyak sharing yang saya dengar di telinga saya, saudara, di gereja-gereja yang ngaku presbiterian, tapi ada ketua sinodenya. Jadi ada sinode yang bercokol yang mengatur gereja. Jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu dipindah-pindah. Nah, ada pendeta yang masih disukai jemaatnya, dipindah. Jemaatnya tidak mau, saudara. Tapi sinode punya kekuasaan, dia bisa pindah secara paksa, saudara. Dan itu bukan sistem pemerintahan gereja sebagaimana diinisiasi oleh Yohanes Calvin di Jenewa, saudara ya. Jadi di gereja kita tidak ada sistem pemerintahan gereja yang kemudian dikepalai oleh hanya satu orang. Keputusan tertinggi itu ada pada rapat sinode yang merupakan rapat seluruh majelis. Nah, karena majelisnya banyak, pendetanya banyak, maka setiap gereja lokal yang otonom itu akan mengirim utusan di sana. Dia mengirim para pendeta, majelis dari pendeta, dan juga anggota majelis yang diangkat dari kaum awam untuk mengikuti sidang sinode.
keputusan sinode inilah yang tertinggi di gereja kita, saudara. Jadi tidak ada ketua sinode yang atur sana, atur sini. Ya, dia tahu semua seluk-beluk gereja. Kita tidak pakai itu, saudara. Maka kita di sini, saudara, bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Gereja-gereja lain pun bisa mengatur diri dia sendiri. Ini sistem Presbyterian. Nanti kalau ada masalah di gereja lokal, kalau gereja lokal sanggup, kemajelisan gereja lokal sanggup menyelesaikan masalah itu, ya diselesaikan dalam tingkat lokal, beres. Nanti kalau tidak selesai, itu dibawa ke tingkat klasis gereja-gereja berdekatan. Dibahas di sana. Kalau tetap belum selesai, baru masalahnya dibawa ke rapat sinode. Seperti itu, saudara. Jadi tidak ada kita paus di gereja kita. Ya, saya berdebat terus dengan orang-orang Katolik. Sekarang Romo-Romo Katolik, saya dijuluki paus MYM. Dia adalah paus gitu ya. Jadi orang Protestan ini masing-masing pendetanya adalah paus, katanya. Ngawur aja, beda. Nggak sama dengan sistem kepausan Katolik. Saya kalau ada salah, jemaat bisa tegur enggak? Saya mau tanya. Kalau saya salah khotbah, jemaat bisa tegur enggak? Boleh. Bukan hanya sesama majelis yang boleh menegur, tapi jemaat juga yang punya pemahaman yang baik boleh kasih tahu pendetanya. Pak pendeta, salah kutip ayat tadi. Boleh enggak? Boleh. Saya dulu waktu masih jadi jemaat, saudara, kadang-kadang mulut saya ini enggak bisa direm. Pendetanya kalau salah kutip ayat atau salah kasih ilustrasi atau apa, tiap kali khotbah turun, saya mesti kasih tahu, Pak, tadi Bapak keliru begini-begini, sampai pendeta yang mukanya merah, saudara. Ini realitas di gereja-gereja Protestan. Ya, pendeta itu bukan paus. Dia bisa diberi masukan, dia bisa ditegur. Dan kalau salah bisa pecat. Kalau di sistem gereja kita, kemajelisan gereja itu yang memecat dia. Dan nanti tentu saja dibawa ke rapat klasis. Kalau saya bikin problem, kemajelisan ini, ya paling tidak kemajelisan yang ada di Jawa ini dulu ya bicara. Ini kok pendeta Yanto ini seperti ini. Rapat. Lalu mengusulkan ke pusat. Lalu kemudian diusulkan ke klasis. Di sanalah nanti final saya dipecat begitu. Paham ya? Jadi kita tidak ada paus-pausan di sini, saudara. Kepala gereja satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada paus yang memerintah gereja kita. Nah, saudara, karena ayat ini sangat jelas, ialah maksudnya Tuhan Yesus, kepala tubuh, yaitu jemaat. Kita semua ini anggota. Tidak boleh satu anggota meninggikan diri di atas yang lain. Saya baca, kalau membaca di tata gereja kita, saudara, di buku ini ya, saudara ya, di buku tata gereja, ya, di buku tata gereja ini jelas tertulis di sini, saudara, dilarang satu orang hamba Tuhan atau satu orang pendeta menguasai pendeta lainnya. Jelas, clear. Yang ada itu hanya penghormatan kepada seorang senior dan yang junior secara bukan wajib ya, tapi secara sopan santun dia belajar kepada yang lebih dahulu pelayanan. Hanya itu. Tidak boleh ada satu pendeta tertentu karena dia berpengaruh sekali lalu kuasai semua pendeta. Tidak boleh. Tidak ada dalam sistem kita seperti itu, saudara. Kalau di gereja Katolik Roma, apapun yang dikatakan paus semua harus ikut. Di Singapura paus berkata, agama hanyalah jalan yang berbeda-beda kepada Tuhan yang sama. Ya, semua harus aminkan perkataan paus. Karena mereka yakin sekali bahwa paus itu infalibel di dalam pernyataannya. Kapasitas kepausannya secara ex cathedra tidak salah. Tapi ini pernyataan sesat ini. Menuju kepada Allah yang sama. Tauhid tidak sama dengan Trinitas. Sama tidak tauhid di Islam dengan Trinitas di Kristen. Beda, sama sekali beda, saudara. Brahman di dalam Hinduism yang disebut sebagai pure consciousness, tidak berpribadi, beda juga dengan tauhid. Kalau tauhid kan pribadi itu. Betul ya, satu pribadi Allah kan. Kalau kita satu Allah tapi pribadinya berapa? 3. Islam percaya Allah berpribadi, satu pribadi. Kristen percaya Allah berpribadi, satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Kalau Hinduism tidak percaya Allah yang berpribadi, hanya kesadaran murni yang impersonal, pure consciousness. Itulah Brahman. Brahman adalah segala sesuatu.
Jadi kalau saudara lihat saya di sini, ada pendeta yang khotbah, lalu saudara merasa saudara jemaat. Pendeta berbeda dengan jemaat, saudara ditipu oleh ilusi atau maya. Itu pemahaman Hinduism ya, dalam pemikir Hinduism terbesar yang namanya Sankara. Nah, supaya Anda sadar bahwa Anda adalah Atman, diri Anda adalah Atman, dan Atman itu adalah Brahman sendiri, saudara harus lepas dari maya atau ilusi yang menipu ini. Kalau saudara sudah lepas, saudara mendapat pencerahan, saudara tahu bahwa saudara adalah Atman, dan Atman tidak berbeda dengan Brahman. Anda adalah Brahman. Jadi Brahman kita semua ini. Tapi Anda tidak sadar, maka ada keterpecah belahan. Ini inti ajaran Hinduism. Jadi kalau ada pendeta, ustadz, atau apapun yang mengatakan Hindu itu adalah agama politeis, ini orang yang tidak mengerti Hindu. Saudara-saudara sudah dengar khotbah saya, jangan salah paham Hindu ya. Hindu itu bukan politeis. Lebih tepat disebut panteistik. Karena yang mereka percaya hanya satu Brahman yang impersonal, yang pure consciousness itu. Dia bukan politeis. Dewa-dewa yang banyak itu hanya ada untuk kepentingan upacara saja. Untuk memimpin seseorang mendapatkan pencerahan. Supaya nanti pada akhirnya tahu bahwa dewa-dewa yang banyak ini adalah ternyata hanya Brahman itu sendiri. Paham ya? Ada satu cerita mengenai seseorang yang suka memberi persembahan kepada Siwa, tapi tidak kepada Wisnu. Dia tidak suka memberi persembahan kepada Wisnu. Tiap kali beri persembahan kepada Siwa. Lalu Siwa akhirnya bicara, kamu ini bodoh. Wisnu sama Siwa sama aja sebetulnya. Kenapa kamu harus terus ke saya? Kenapa nggak ke dia? Tapi dia selalu punya alasan. Dan dia berkata, Siwa akhirnya berkata, kamu itu adalah orang fanatik. Yang tidak paham bahwa Wisnu adalah saya adalah Wisnu. Intinya apa di sini? Brahman yang satu itu. Jadi Hindu itu bukan politeis. Banyak ustadz mengatakan Kristen Trinitas. Ada 3 Allahnya kan. Salah paham lagi ya. Kita percaya hanya satu Allah, bukan 3 Allah. Tapi dalam satu Allah itu ada berapa pribadi? 3 pribadi. Tapi mereka bilang, ustadz mu'alaf itu yang suka serang Kristen. Mereka bilang, Allahnya orang Kristen ada 3, politeis. Ini sama dengan Hinduism yang politeis. Dia bodoh sekali tidak ngerti Kristen Trinitas. Dia juga bodoh tidak ngerti Hinduism. Saya paham Hinduism karena penelitian S2 saya adalah tentang pemikiran Sankara. Itu tesis master saya di Belanda. Saya menantang ustadz-ustadz itu. Kamu bilang Trinitas sama dengan Trimurti India. Ayo debat sama saya. Tidak ada yang berani, saudara. Mereka tidak ngerti Hinduism, tidak ngerti Kristen mereka itu. Asal serang. Jadi kita kembali kepada pernyataan Paus tadi, saudara. Agama adalah jalan yang berbeda-beda kepada Tuhan yang satu, sama. Tidak ada Tuhan yang sama. Tuhannya Islam beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Hinduism. Kalau bicara Buddhism, itu beda lagi konsep ketuhanannya. Tapi kita karena bukan hari itu, hari ini bukan bahas itu, saya tidak mau bahas itu ya. Nanti banyak waktu yang habis. Jadi kita kembali. Apapun yang dikatakan Paus itu katanya infallible, tapi pernyataannya yang di Singapura itu adalah pernyataan sesat itu. Satu lagi pernyataan sesatnya mengatakan, even the atheist, mereka juga diselamatkan. Bahkan orang ateis, mereka diselamatkan. Karena penebusan Kristus itu universal katanya. Ini paham universalism yang mengatakan bahwa semua orang pada akhirnya selamat. Dan ini adalah pernyataan sesat yang bahkan menurut saya bertentangan dengan inti iman Katolik itu sendiri. Tapi mereka kadung percaya Paus infallible. Jadi pernyataan ini pun infallible. Mereka terima, saudara. Nah itulah saudara, kalau kita mengangkat orang menjadi kepala gereja. Orang bisa salah. Manusia bisa salah. Manusia bisa sesat pernyataannya. Karena manusia berdosa, pasti kemungkinan untuk salah ngajar. Salah atau sesat di dalam pernyataan-pernyataan saudara. Tetapi kita kembali lagi, kepala gereja ialah Kristus. Ayat 18 saya baca kembali. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Lalu yang kedua, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini ayat ini
atau bagian semacam ini sudah berulang-ulang saya jelaskan ya. Kenapa Yesus Kristus disebut yang sulung yang pertama bangkit? Apa dia yang pertama bangkit? Kalau kita hanya bicara kebangkitan, Lazarus bangkit lebih dahulu daripada Tuhan Yesus. Betul ya? Kalau kita telusuri perjanjian lama, Elia pernah membangkitkan orang mati. Elisa pernah membangkitkan orang mati. Bahkan tulang-tulang Elisa pernah membangkitkan orang mati. Ya, tulang-tulang Elisa. Ketika gerombolan Aram itu datang menyerang Israel, ada serombongan orang Israel pikul mayat. Lalu datang serangan gerombolan Aram. Lalu mereka ketakutan. Mayat itu dibuang di satu kuburan dan tepat kuburannya Elisa. Dan mayat itu mengenai tulang-tulang Elisa. Lalu Alkitab berkata, mayat yang menyentuh tulang-tulang Elisa itu bangkit berdiri kembali, hidup lagi. Ya, kalau saudara jarang baca Alkitab ya enggak ngerti ini ya, di mana ini ya? Kok saya enggak pernah baca itu, enggak pernah dengar itu ya. Tapi saya rutin baca Alkitab terus ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi renungan saya enggak pakai seperti umumnya orang-orang pakai buku penuntun renungan harian ya. Ya, yang dicari ya, bagian Alkitabnya nanti topiknya apa. Kalau saya Kejadian sampai Wahyu. Kalau sudah selesai Wahyu, mulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu lagi begitu. Ya, jadi saya sudah berkali-kali baca Alkitab ya. Tapi begini-begini pendeta berkali-kali baca Alkitab masih kalah dengan Pak Ahok yang sudah 40 kali lebih dari 40 kali itu bolak-balik membaca Alkitab. Ya, ini bukan pendeta saudara ya. Jadi kalau saudara hamba-hamba Tuhan ya, kurang baca Alkitab ya ini kasihan juga ya. Jadi saudara ada yang bangkit lebih dahulu dari Kristus. Tapi kenapa Kristus disebut yang sulung yang bangkit dari kematian? Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu berbeda dari kebangkitan-kebangkitan yang lain. Kalau kebangkitan-kebangkitan yang lain, mereka bangkit mati lagi. Lazarus bangkit mati lagi. Tapi Tuhan Yesus bangkit tidak mati lagi. Menembus kematian. Kematian tidak berkuasa atas Kristus yang bangkit itu. Dan kebangkitan Kristus yang pertama ini, yang menjadi kebangkitan yang sulung, akan kita ikuti kelak. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, seluruhnya kita dibangkitkan. Maka pengakuan iman rasuli jangan lewat saja saudara ya. Formalitas kita ucapkan, tapi kita harus imani itu. Bahwa seluruh tubuh kita akan dibangkitkan nanti. Dipersatukan kembali dengan jiwa kita yang sudah bersama-sama Tuhan di sorga. Ya. Dan kita akan tinggal dalam langit dan bumi yang baru. Jadi kebangkitan Kristus itu unik, berbeda dari yang lain ya. Maka disebut yang sulung. Kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian, kuasa dosa, kuasa neraka, kuasa setan. Lalu selanjutnya dikatakan saudara, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Bayangkan kebangkitannya itu dikatakan lebih utama dari segala sesuatu. Karena semua yang berada di bawah kuasa dosa itu mengalami kematian, walaupun ada di antara mereka yang dibangkitkan, tapi mereka mati lagi. Jelas ya? Tapi Kristus ini bangkit untuk hidup selama-lamanya. Dan dengan demikian dia mempunyai keutamaan atau supremasi atas segala sesuatu. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi dengan demikian saudara, kita jangan sampai atau jangan pernah menurunkan Kristus dari keutamaannya, dari supremasinya, lalu kemudian kita sama-samakan dengan manusia, sama-samakan dengan orang suci, ya, sama-samakan dengan Bunda Maria, ya. Kemudian Bunda Maria juga dianggap sebagai perantara atau mediator, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang bagi saya adalah meremehkan atau merendahkan supremasi daripada Kristus. Hanya Kristus yang bangkit. Ya, saya tidak percaya kalau Bunda Maria itu diangkat ke sorga. Ya, saya tidak percaya sama sekali. Kalau itu berdasarkan keputusan Paus, ya silakan aja dia memutuskan. Tapi Alkitab tidak akan mengizinkan hal seperti itu.
karena yang sulung yang pertama bangkit dari kematian adalah Kristus, maka dia lebih utama dari segala sesuatu. Tidak ada orang yang boleh melampaui Kristus. Kalau saudara memperhatikan, di dalam perjanjian lama ada 2 orang yang diangkat ke sorga. Siapa? Henok, kedua Elia. Ya. Saudara jangan berpikir bahwa Henok dan Elia ini mereka lebih unggul dari Kristus. Tidak. Mereka justru menjadi tipe daripada orang-orang percaya yang akan datang. Karena semua orang percaya yang akan datang tidak semuanya mati. Betul ya? Ketika Tuhan Yesus datang, ada yang tidak mati. Ada yang tidak mati, yang masih hidup. Yang masih hidup ini saudara langsung diubah mereka ke tingkat kemuliaan. Ini mirip dengan Henok dan Elia dalam perjanjian lama yang tidak mengalami kematian tapi langsung diubah oleh Tuhan. Masuk dalam kemuliaan surgawi, saudara. Jadi saudara, mereka bukan unggul tapi justru menjadi tipe orang-orang percaya kelak yang tidak mati, yang belum dikubur saat kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus apa keunggulannya? Melewati kematian, menembus kematian. Elia tidak. Paham ya? Elia tidak menembus kematian. Henok tidak menembus kematian. Tapi Tuhan Yesus menembus kematian, dan setelah menembus kematian naik ke surga. Beda saudara, sama sekali berbeda dengan cara naiknya Elia, cara naiknya Henok ke surga. Nah, kalau Bunda Maria itu pasti mati karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, itu kata Alkitab. Ya. Jadi doktrin yang salah itu kemudian dibuatkan pembenarannya, saudara, tetap sulit untuk dipertahankan. Saya kasih satu contoh, dan ini saya sudah sering bahas ya di dalam ceramah-ceramah saya. Untuk melahirkan Yesus yang suci tidak berdosa, maka butuh Bunda Maria yang suci tidak berdosa juga. Maka Bunda Maria itu lahir tanpa dosa asal, kata mereka. Dan Bunda Maria itu tidak berbuat dosa sedikit pun selama hidup di dalam dunia. Jadi bersih dari dosa. Untuk apa tujuannya? Supaya melahirkan juru selamat yang tidak berdosa. Lalu kita akan tanya nanti, Bunda Maria kan suci tidak berdosa kan? Betul ya? Dia tidak ada dosa asal, dia tidak pernah berbuat dosa. Tujuannya apa? Untuk melahirkan juru selamat yang suci dan tidak berdosa. Nah, untuk melahirkan Bunda Maria yang suci tidak berdosa kan tentu butuh ibu juga yang suci dan tidak berdosa ya. Betul ya? Harusnya ibunya Bunda Maria juga harus suci tidak berdosa untuk layak melahirkan Bunda Maria yang tidak berdosa. Lalu kita tanya lagi, kalau begitu ibunya Bunda Maria butuh suci lagi untuk melahirkan ibunya Bunda Maria yang suci untuk melahirkan Bunda Maria yang suci. Ini menjadi lingkaran setan yang tidak habis-habis, saudara. Makanya saya bilang, kalau mereka ini cendekiawan Katolik belajar Aristotelian, filsafat Aristotel, mengenai unmover, penggerak yang tidak digerakkan, harusnya mereka mengerti logika lingkaran setan ini. Harusnya mereka mengerti logika lingkaran setan ini. Dan akhirnya tidak menggunakan logika semacam itu untuk membenarkan bahwa Bunda Maria itu hidup tanpa dosa. Tidak ada dosa asal dan suci sama sekali. Ini seperti gali lubang tutup lubang, saudara. Paham ya? Pinjam uang untuk tutup hutang. Nanti ditagih lagi, pinjam lagi. Jadi terus gali lubang. Ini mirip itu dari ilustrasi itu. Yesus lahirnya harus suci, maka butuh mama yang suci juga, yang tanpa dosa. Tapi kalau begitu mamanya juga butuh mama lain yang suci juga kan, supaya dia bisa lahir suci kan. Lalu mamanya butuh mama lain lagi yang suci. Jadi ya orang sucinya banyak sekali ya, sampai nanti Hawa suci jadinya. Ya, padahal Alkitab Hawa berdosa. Dia yang justru makan buah yang pertama itu yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kalau ditelusuri terus ya sahawanya harus suci dong. Jadi irasional sama sekali, saudara. Semua doktrin yang bertentangan dengan ajaran Alkitab itu, saudara, itu irasional, saudara. Tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Jadi saudara, Kristus itulah yang utama, yang supreme atas segala sesuatu. Jangan disandingkan dengan manusia. Ya, orang-orang suci atau apapun. Lalu kita lihat sekarang ayat yang ke-19.
Saya tidak akan lama membahas ini karena sudah terlalu sering ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Apa maksudnya nih? Seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam di dalam Dia. Kalau seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Kristus, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Berarti Kristus adalah Allah dong. Yang punya kepenuhan keseluruhan Allah itu siapa? Hanya Allah ya. Seperti Anda, saya mempunyai keseluruhan kemanusiaan. Kita ini penuh sebagai manusia, saudara. Yang namanya manusia, bukan manusia jadi-jadian atau manusia bikin-bikinan ya, saudara ya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah di mana kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam Dia, maka Dia adalah Allah ya, saudara. Karena yang mempunyai seluruh kepenuhan kealahan itu hanyalah Allah itu sendiri. Dan oleh karenanya Kristus di sini yang utama dari segala sesuatu, yang dikatakan adalah gambar Allah yang kelihatan, yang lebih utama dari segala sesuatu, yang adalah kepala jemaat, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pada saat yang sama, Dia bukan hanya manusia saja, tapi juga di dalam natur ilahinya Dia adalah Allah. Kalau begitu saudara, ini bukan sekadar supremasi biasa. Supremasi orang hebat ada batasnya ya. Orang bertanding lalu jadi juara ada batasnya. Masih ingat mungkin generasi tua ya, yang namanya Mike Tyson ya. Mike Tyson itu petinju yang brutal sekali itu. Itu lawan-lawannya kalau tidak siap itu dalam beberapa detik itu dihajar KO itu Mike Tyson. Tapi kemudian juga kena batunya saudara, kena Evander Holyfield ya, sampai Tyson itu pusing-pusing sampai akhirnya gigit-gigit telinganya Evander Holyfield saudara. Ya. Jadi supremasi manusia itu ada batasnya, kehebatan manusia itu ada batasnya. Ya, kepintaran manusia, kehebatan manusia, kekuatan manusia itu selalu ada batasnya. Tidak pernah tidak terbatas. Tapi Kristus mempunyai supremasi yang tidak terbatas. Pertama, karena sebagai manusia di dalam kemanusiaannya, sebagai Mesias dalam kemanusiaannya, Dia sukses mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa, kuasa maut, kuasa neraka. Dia menang mutlak. Maka Dia dikatakan di dalam Injil Matius, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saudara jangan pikir kalau begitu sebelum itu Yesus nggak punya kuasa. Itu salah, bukan itu maksudnya. Sebagai Allah, Dia adalah Allah, punya kuasa. Tetapi dalam kemesiasannya, ketika Dia sukses menjalankan karya mesianiknya, Dia mengklaim kuasa itu di surga dan di bumi. Paham ya? Kalau seandainya misalnya Dia tidak sukses, Dia nggak bisa mengklaim itu. Paham ya saudara? Jadi Yesus lolos taat dari lahir sampai mati, lolos menderita di atas kayu salib, tidak melarikan diri dari salib. Ketika Dia lolos mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian, Dia taat mutlak, tidak satupun hukum Taurat dibiarkan gugur, dilakukan semua, maka Dia menjadi pemenang. Di sini dalam konteks ini Dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku sebagai Mesias. Ini aja supremasinya luar biasa. Bagaimana kalau kita bicara Dia adalah Logos Allah yang bertemu dengan Musa di semak belukar, terbakar tapi tidak gosong semak belukarnya. Lalu Dia berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Supreme sekali saudara. Sangat-sangat utama, sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat dahsyat sekali. Itu Tuhan Yesus saudara. Jadi dari aspek apa mau lawan Tuhan Yesus? Mau lawan dari aspek mesianiknya, Dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Hanya Dia mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa setan, kuasa neraka. Tidak ada satupun manusia melakukan itu. Lalu Dia juga adalah Logos Allah yang kekal, firman Allah yang kekal. Dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua Allah Tritunggal. Siapa mau lawan?
Nggak ada yang berani lawan, saudara. Itu sebabnya, ya, ketika Yosua bertemu dengan malaikat Tuhan, kawankah engkau atau lawan? Tuhan tidak bicara dalam level Yosua ya, kawan atau lawan ya. Tapi dia berkata, saya adalah panglima bala tentara Allah. Dia adalah pemimpin yang mau memimpin Yosua untuk pergi berperang merebut tanah Kanaan, saudara. Bukan sekedar kawan atau lawan. Kalau level manusia, kamu kawan enggak? Ayo kita pikul senjata sama-sama. Kalau kamu musuh, saya bunuh kamu sekarang. Kan gitu ya. Tapi Kristus tidak demikian. Dia supreme di atas Yosua. Dia yang pimpin Yosua untuk pergi berperang, saudara. Jadi dari aspek mana saudara boleh mencari celah untuk mengerdilkan Tuhan Yesus? Lalu disanding-sandingkan dengan manusia, orang-orang suci dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali. Di India ada seseorang yang namanya Sai Baba. Pernah dengar nama ini ya, Sai Baba. Orang yang terkenal sangat sakti. Katanya waktu dia lahir tidak nangis. Kalau bayi lahir tidak nangis, saudara, orang tuanya harus nangis. Kalau bayi tidak nangis, berarti orang tuanya yang harus nangis. Karena ini ada problem bayi ini. Tiba-tiba dia mati mendadak nanti. Tanda bayi lahir sehat itu dia harus nangis, saudara. Nah, katanya Sai Baba itu tidak nangis waktu lahir. Lalu sama mamanya atau tantenya ya, ketika baru lahir, ditaruh di satu tempat, dibiarkan di situ, lalu kemudian beberapa saat diambil, ternyata di bawahnya itu ada ular kobra, dan ular kobra itu tidak menyakiti Sai Baba, tapi seperti menjaga Sai Baba. Maka Sai Baba ini dipercaya adalah keturunan ilahi. Dia bersifat ilahi begitu. Suatu saat ketika dia bermain-main, mulutnya terbuka, ada alam semesta di mulutnya. Ya, banyaklah cerita tentang Sai Baba, saudara. Saya pernah dengar satu cerita, kalau saya tidak salah itu Pendeta Stephen Tong mungkin yang ngomong begitu ya, saudara ya, di dalam satu KKR-nya ya. Ada satu orang dari Amerika. Dia sudah dengar kabar tentang Sai Baba. Kalau Sai Baba ini bisa membaca, meramal. Bahkan bisa membaca isi hati saudara gitu. Lalu orang Amerika yang rasional ini tidak percaya. Mana mungkin dia tahu tentang saya. Saya mau ngetes dia katanya. Lalu dia rencana, lalu naik pesawat dari Amerika datang ke India. Begitu ketemu dengan Sai Baba di India, langsung Sai Baba bilang, kamu datang dari Amerika kan? Kamu tadi kan pikir gini kan, mau ketemu saya, mau uji saya kan? Kaget orang itu, saudara. Kok hebat sekali, kok dia bisa tahu. Dan memang kalau saudara baca riwayat Sai Baba itu katanya bisa meramal itu. Bisa tahu itu. Tapi menurut saya, kuasa yang ada di dunia ini pun kan bisa seperti itu kan? Ya, jangan terperangah atau terpesona dulu, saudara. Ya. Karena memang kuasa yang ada di dunia ini dalam derajat tertentu bisa melakukan hal-hal semacam itu. Saudara masih ingat ya? Musa dan Harun Harun lempar tongkat Musa. Jadi apa? Jadi ular. Lalu ahli Mesir, ahli nujum Mesir lempar tongkat mereka jadi apa? Jadi ular juga. Tapi bedanya ular dari tongkat Musa memangsa habis, melahap habis ular-ular yang dari tongkat orang-orang ahli Mesir, saudara. Jadi kuasa Tuhan di atas itu, ya. Tidak pernah kuasa Tuhan di bawah itu. Tapi saudara, Sai Baba ini kemudian menjadi tua dan di hari-hari terakhir hidupnya duduk di kursi roda. Dan suatu saat ketika ada murid atau pengikutnya itu tidak tahu karena apa, dia naik ke satu tempat lalu tiba-tiba terpeleset jatuh dan menimpa Sai Baba yang memperburuk kesehatan Sai Baba. Dan Sai Baba ini meninggal kalau saya tidak salah umur sekitar 84 tahun. Dan tidak ada kabar bahwa dia bangkit dari kematian. Ini berbeda dengan Kristus ya. Dan Sai Baba ini tidak bisa disebut Hindu. Ya, karena agama mayoritas India itu adalah Hindu ya. Tapi Sai Baba tidak bisa disebut Hindu. Dia bilang, aku datang untuk
menjadikan semua orang beragama menjadi lebih baik. Kalau dia Kristen akan jadi Kristen lebih baik. Kalau dia Buddha menjadi orang Buddha lebih baik. Kalau dia Hindu akan menjadi orang Hindu lebih baik katanya. Aku datang untuk membawa cinta kasih. Bahasa universal itu adalah cinta kasih katanya saudara. Ya itu Sai Baba ya yang dianggap bersifat ilahi. Tetapi satu fakta yang berbeda dari Kristus adalah dia mati tidak bangkit lagi. Tapi Kristus mati hari ketiga bangkit. Walaupun kain nama mengoceh, mengubah-ubah itu. Oh, Yesus dibalsam dan sembuh. Dia tidak jadi mati. Gitu ya. Itu omong kosong belaka. Karena Alkitab menyaksikan Yesus bangkit. Dan sejarah di dunia ini saja saudara. Mengklaim itu saudara ya. Walaupun tidak semuanya. Tapi berbicara tentang itu. Jadi saudara, Yesus itu unggul di atas segala sesuatu. Tidak bisa disandingkan oleh siapapun. Sekarang di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Yang pertama-tama kita harus perhatikan di sini adalah, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh dialah, maksudnya oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus. Ia memperdamaikan. Ia di sini merujuk kepada Allah. Dalam hal ini secara khusus kepada Bapa. Di dalam terjemahan Indonesia ini agak kurang jelas. Tapi kalau kita mencoba membuka NIV misalnya, kalau saya membaca New International Version, kalau saya membaca ayat yang ke-20 dikatakan, and through him, saya baca dari ayat 19 ya. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Karena Allah ya. Ini was pleased ya, itu kalau terjemahan lurusnya Allah itu senang ya. Allah itu ya senang di mana seluruh kepenuhannya itu berdiam di dalam Dia atau berdiam di dalam Kristus ya. Jadi Allah di sana itu merujuk kepada pribadi pertama ya saudara ya. Lalu ayat 20 dikatakan, and through him, melalui dia, through him berarti melalui Kristus, to reconcile to himself all things. Melalui Kristus memperdamaikan segala sesuatu kepada dirinya, segala sesuatu kepada diri Allah maksudnya ya. Ya dan seterusnya ya. Kalau versi King James juga mirip-mirip saudara, dikatakan di sana, mungkin saya membaca dari ayat 19 juga ya. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Jadi sama aja tadi pengertiannya ya. Allah itu senang ya, di mana kepenuhan keilahian atau kealahan itu berdiam di dalam Kristus. Lalu di ayat yang ke-20, and having made peace through the blood of his cross ya. Dan mengadakan pendamaian melalui darahnya, darah salibnya. By him to reconcile all things ya. Oleh dia memperdamaikan segala sesuatu kepada dirinya, unto himself. Jadi intinya di sini saudara, bahwa pendamaian itu bukan usaha manusia. Itu intinya. Jadi jangan pernah kita salah secara teologis menggunakan kata-kata. Dengan kematian Tuhan Yesus, kita mulai dari kita ya, kita berdamai dengan Allah. Salah itu saudara. Allah itu yang berinisiatif melalui Kristus, lalu dia mau berdamai dengan kita. Bukan kita saudara. Ini bukan tentang kita. Jadi Allah yang memperdamaikan dirinya dengan kita. Sangat beda saudara kalau saudara bicara kita berdamai dengan Allah. Seolah-olah itu berasal dari kita. Jadi kemauan kita percaya kepada Kristus. Dan setelah kita percaya kepada Kristus, kita jadi berdamai dengan Allah. Ini mirip dengan orang tua ya. Beda kalau orang tua sama Allah itu beda. Orang tua kita di dunia. Anak bikin kesalahan ya. Anak itu bikin kesalahan, ya. Lalu orang tua marah sekali.
Katakanlah papanya marah ya. Biasanya anak-anak itu kan dekat sama mamanya ya. Lalu mulai ngomong, papa kok marah ya, tidak mau ngomong sama saya. Ya sudah, nanti saya ngomong sama papa. Lalu mama datang bujuk-bujuk papanya. Lalu papanya bilang, kalau anak itu tidak datang push up 10 kali di hadapan saya tidak mau berdamai dengan dia. Jadi nanti inisiatif siapa untuk berdamai? Anak itu harus berinisiatif. Ini dunia. Paham ya? Sama juga dalam politik, sama aja ya. Kalau ada seorang yang disakiti hatinya secara politik, ada orang berkhianat, dia bilang, kalau dia tidak datang minta maaf kepada saya secara langsung, saya tidak mau lagi bekerja sama dengan dia. Paham ya? Ada juga kan politisi begitu kan di Indonesia ya. Ada kau saya sebut ya. Ada itu senior sekali. Ada itu ya. Jadi sampai tua sekalipun tetap tidak mau ketemu orang itu yang dianggap berkhianat dengan dia. Jadi yang menjadi syarat pendamaian itu siapa? Ya orang yang dianggap bersalah itu yang datang merendahkan diri, betul ya? Tapi penebusan Kristus tidak demikian. Jangan salah paham. Agama kita tidak antroposentrik. Agama kita itu teosentrik. Yang mau berdamai sendiri adalah Tuhan sendiri. Yang mempersiapkan korban untuk berdamai juga adalah Tuhan. Jadi Tuhan membungkukkan dirinya mau berdamai dengan kita. Ini pendamaian versi Kristen. Karena tidak ada manusia berdosa mau berdamai dengan Tuhan. Tidak ada itu saudara. Kita semua ini sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sama ya. Ketika Tuhan datang lari bersembunyi saudara. Ketika Tuhan datang kita kemudian menghindar dari Tuhan. Tapi Tuhan yang berinisiatif. Dan ayat ini mengatakan demikian. Allah itu sendiri yang memperdamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan Kristus. Bukan inisiatif kita datang berdamai dengan Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Di dalam hal ini sekali lagi, saudara lihat supremasi Kristus dan supremasi Allah Tritunggal di dalam hal pendamaian. Ada orang mau menyombongkan diri, mau menyombongkan jasa, maka tolak ajaran yang mengatakan jasa Agustinus itu cukup. Santo Agustinus, jasa Santo Petrus, jasa Santo Paulus cukup untuk kita datang berdamai dengan Allah. Maka ada doa kepada Santo Petrus, Santo Paulus, doa kepada Bunda Maria. Tolonglah kami ini yang berdosa. Itu semua usaha dari bawah, usaha manusia. Melawan ayat ini, firman Tuhan ini. Yang mengatakan Allah itu yang memperdamaikan dirinya dengan kita melalui Kristus. Kita nothing. Kita nol putul. Tidak ada usaha apapun, omong kosong semua usaha kita. Kebajikan jasa kita hanyalah seperti kain kotor, seperti pembalut wanita yang dipakai pada saat menstruasi. Begitu jijik. Dalam konteks kita biasa, tapi dalam konteks Israel perjanjian lama, itu sangat menjijikkan. Karena wanita yang menstruasi harus keluar dari perkemahan, dan setelah beres, baru boleh datang, kasih persembahan, kasih ke imam, lalu dia ditahirkan, baru bisa masuk ke dalam persekutuan orang Israel. Sangat jijik saudara, itulah kita. Tidak ada kesucian kita, tidak ada jasa kita, tidak ada perbuatan baik kita. Hanya murni anugerah Kristus, rahmat Allah saja. Kalau begitu, sekali lagi, Kristus sangat supremasi di sini. Saudara mau lawan, saudara berada di luar kehidupan. Tidak ada yang bisa lawan Kristus. Terlalu hebat, itu sebabnya, sekali lagi ini ya, mahasiswa praktek. Sekolah minggu atau khotbah apapun harus kristosentris. Kemarin tidak ikut ceramah ya. Kamu ikut ceramah bagus sebetulnya. Tidak boleh khotbah moral. Cerita kepada anak-anak mengenai Abraham. Mari anak-anak kita belajar dari Abraham. Abraham tidak seprim. Abraham banyak cacatnya. Harus menceritakan Kristus melalui Abraham. Apa? Khotbah-khotbah saya selalu kristosentris ya. Tidak ada yang tidak kristosentris. Khotbah apapun kristosentris. Kristus, Kristus, Kristus. Dia yang supreme. Ya, apa yang kita belajar dari Maria dan Yusuf pada Natal kali ini, saya paling malas khotbah semacam itu. Ya. Yusuf adalah orang baik yang
hatinya baik, tidak mau mencemari istrinya, menyakiti hati istrinya, berniat menceraikan diam-diam ketika tahu bahwa Bunda Maria itu hamil. Apa yang saudara pelajari dari sana? Pelajari Kristus di sana. Natal tentang Kristus, semua tentang Kristus. Ada bicara dari Kejadian 1 ayat pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya ada. Aja, saudara itu bicara tentang Kristus di situ. Kristus di dalam segala sesuatu. Nah, ini keunikan teologi reform. Kristus berada di dalam segala sesuatu. Saudara belajar apa sih? Kalau saudara menemukan kebenaran dalam wilayah ilmu pengetahuan, wilayah matematika, wilayah filsafat, wilayah fisika, wilayah apa saja, itu Kristus di sana, Sang Logos. Maka tidak heran ya, kalau ilmu-ilmu disebut ada logi di belakangnya, kan? Betul ya? Ya, saudara sebut biologi, saudara sebut sosiologi, antropologi. Logos itu kecerdasan Kristus itu adalah intelijensia Kristus itu, Sang Logos itu. Saudara pergi kemana-mana, di tempat yang bahkan bukan Kristen, saudara lihat keteraturan di sana, saudara lihat reason di sana, saudara lihat logik, bagaimana segala sesuatu diatur dengan tertib di sana. Saudara lihat gedung yang sangat bagus, yang sangat simetris, sangat secara arsitektur itu sangat bagus, sangat indah, sangat kokoh. Saudara lihat logos di sana, reason di sana, akal budi di sana, yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Jadi saudara, Kristus terlalu supreme. Jadi jangan bandingkan dengan Bunda Maria, jangan bandingkan dengan orang-orang suci, jangan bandingkan dengan para rasul, jangan bandingkan dengan para nabi, jangan bandingkan dengan paus, yang semuanya hanyalah orang-orang berdosa, penuh cacat dan kelemahan. Semua kita hanya butuh rahmat Allah. Mari kita pulang dari tempat ini saudara, dengan satu kesadaran, dengan kerendahan hati yang luar biasa, yang mengaku dalam hati kita bahwa kita hanya mutlak butuh anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami lihat supremasi Kristus. Kami harus akui itu. Kami harus merendahkan diri sedemikian rupa. Dan kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang selalu mengutamakan Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan penuh kerendahan hati, mengaku keutamaan Kristus, kuasa Kristus, anugerah Kristus, belas kasihan Kristus kepada kami. Dan biarlah kami hidup itu dengan spirit itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.